Kembali ke pertanyaan tadi Bung Ropan, Martin Kiper. Paes. Ya. Saya pikir ya itu keputusan dari pelatih juga kan untuk bisa melihat Paes bisa bermain. Memang banyak yang menginginkan ketika kalah dengan 5 gol, mungkin Emil kesempatan untuk debut sama seperti Pelupesi kan pertama kali. Karena Dean sudah di Sydney. Tinggal seorang Emil, tapi pemilihan justru tetap dengan Martin Paes. Dan dia ya saya pikir oke bermain kemarin. Tapi ketika dia mendapat kartu merah, kartu kuning, Berarti tidak makan main dong, sudah akumulasi. Tentunya. Karena sebelumnya kan dengan Arab, Iya. waktu di Arab. Ini kesempatan buat Emil untuk bermain. Sudah pasti Emil dia akan tampil untuk debut dia di GBK juga. Dan kalau pengalaman kita tidak usah ragukan lah dengan Emil kan. Betul. Pernah main di Sampdoria, terakhir di Como, pernah di Inter Milan. Jadi saya pikir kita punya 2 kiper yang bagus untuk di bawah Mistar. Ya. Coach, kita akan bermain lagi bulan Juni. Ya. Ya kan? Ada kurun waktu yang cukup jauh dari sekarang sampai bulan Juni. Ya. 2 bulan lebih. Ya. 2 bulan lebih ya. Nah ini bukan berarti tidak ada PR buat, kalau tadi catatannya kita harus membenahi endurance para pemain, ya kan? Juga ada kesalahan-kesalahan elementer juga terjadi kan coach, passing yang salah, passing yang nyangkut dan sebagainya, salah pengertian. Nah dalam waktu 2 bulan ini, kira-kira PR-nya apa buat trio Kluivert dan juga Pastor? Yang pertama kalau tadi disinggung soal endurance, saya pikir itu nggak ada opsional ya. Jadi ini bukan masanya lagi untuk kita memberikan latihan fisik, latihan yang membebani mereka justru nanti akan melemahkan mereka, nggak waktunya lagi. Karena memang di timnas Indonesia itu atau di timnas negara manapun itu nggak lagi latihan fisik ketika kita dalam persiapan menghadapi satu pertandingan. Karena memang hanya 4 hari atau 3 hari bahkan kemarin malah 2 hari itu di Australia, di Sydney 2 hari, di Sydney 2 hari kan. Jadi memang di situ kan lebih banyak bagaimana free mereka dari mungkin jet lag, kemudian penerbangan yang begitu lama, kemudian juga kompetisi yang begitu padat di klub masing-masing. Ya, justru memberikan recovery yang cukup. Kemudian yang diisi lebih banyak kepada tactical di dalam latihan itu. Yang kemudian apa yang harus kita lakukan menghadapi China? Menurut saya adalah kita terus semakin intens untuk membangun chemistry yang tadi saya sampaikan di awal, ya antara staf pelatih dengan pemain dan antara pemain dengan pemain. Dan ini saya berharap sebetulnya kalau di dalam masa 2 bulan ini itu kalau mungkin ada FIFA Match Day atau friendly match dibuat, itu akan sangat ideal sekali ya. Jadi itu akan sangat ideal karena itu kan sangat membantu kinerja tim ini untuk menghadapi China. Tapi kalau memang itu tidak ada lagi momen untuk itu, maka saya pikir apa yang sudah diperlihatkan tim ini dengan lebih kurangnya tentu akan menjadi bahan evaluasi. Karena kalau dibilang staf pelatihan ini tidak menutup kritik, tidak menutup komunikasi, pasti nggak berubah kemarin. Tapi faktanya berubah. Berubah artinya mereka mau mendengarkan kok. Ya, walaupun mungkin mendengarkan apakah yang pasti dari staf kepelatihan mereka ya mereka diskusi membuat sebuah keputusan. Tinggal mempertahankan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian menganalisa, mengobservasi mana yang kira-kira akan disiapkan pertandingan menghadapi China dengan absennya 2 pemain kita, terutama di goalkeeper dengan Marcelino. Nah, itu segera disiapkan. Lalu kira-kira siapa yang paling berpotensi untuk menggantikan posisi itu dengan segala alternatif yang sudah mulai saya pikir mereka pikirkan juga. Dan yang paling penting adalah terus menjaga motivasi semua pemain untuk benar-benar fokus kepada pertandingan itu. Karena ini pertandingan yang maha penting. Yang untuk kita bisa mengukir sejarah apakah kita masih punya peluang atau tidak menuju World Cup. Nah hitung-hitungannya seperti apa nih Bung Ropan? Posisi kita sekarang ada di posisi keempat. 1 poin dengan Arab Saudi yang ada di posisi ketiga. Sebelum kita ke sana saya tertarik nih apa yang dikatakan Coach RD. Saya kira bagus ya kalau memang tim ini ada 1 pertandingan uji coba untuk friendly itu ya. Kalau memang ada. Nah, waktunya kita panjang coach karena semua kompetisi di Eropa itu paling tidak tanggal 25 Mei udah selesai. Artinya kita masih punya 10 hari persiapan lebih panjang untuk ke tanggal 5. Ya kan? Jadi mungkin di situ kita akan nggak usah mungkin ke luar negeri atau dengan Liga 1 All Star bermain misalnya. Yang penting mereka ada
Untuk 10 hari itu cukup, Coach, panjang. Iya. Ya kan, dari Australia aja kita 4 hari berbeda bermain kita kan. Betul. Kita istirahat 4 hari, tanggal 21 datang, 25 main. Apalagi sekarang kalau semua pemain datang tanggal 27. Ya, bermain tanggal 5. Waktu kan panjang kok untuk bisa ada. Nah, kalau kita kembali sekarang ke hitung-hitungan, saya pikir ya tidak ada yang tidak mungkin ya. Kita juga tidak boleh bilang pesimis nggak. Tetap harus optimis dong menghadap sebuah pertandingan. Begitu nggak? Betul, Coach? setuju. Apalagi sebagai seorang pelatih. Mungkin mereka lebih kuat misalnya kalau kita berhadapan dengan tim-tim yang lain ya. Lebih kuat kalau Cina termasuk kan tim yang bagus. Jepang, tapi tetap apalagi dengan Jepang. Tetapi kita harus optimis, Boy. Hitung-hitungan kita harus menang memang. Nggak ada pilihan lain kalau untuk bisa masuk ke ronde keempat. Ya. Ya kan? Dengan 9 poin saat ini menang melawan Cina, itu pasti kita bisa paling tidak nomor apa? Tiga. 4. Nomor 4 tetap. Nomor 4 sudah pasti. Dengan harapan Arab Saudi ketemu Arab Saudi Bahrain. kan Bahrain, kecuali Arab Saudi itu dihajar sama Bahrain. Kita hajar Cina, kita 12. Bahrain karena tuan rumah berpeluang untuk bisa mengalahkan. Nah, Bahrain tahan mereka di Arab. Nah, ketika Arab bergantian pergi ke Bahrain, Bahrain menang, Bahrain 9. Arab tertahan di 10 poinnya. Kita naik 12. Kita di belakang Australia. Berarti kita di posisi Australia 3. 13, iya. Nah, Kalau Australia kalau ketemu Australia kalah sama Jepang, itu yang rame. Karena memungkinkan Jepang loh. Iya. Iya kan? Walaupun mereka sudah walaupun lolos. mereka sudah lolos. Kalau misalnya ketahan atau draw sama Jepang, rame. Karena pertandingan terakhir Australia ke Arab, Arab butuh menang. Nah, kalau kita menang melawan Cina, kemudian Arab tertahan lawan Bahrain misalnya, ini kan berandai-andai. Kemudian draw aja Jepang sama Australia, pertandingan terakhir kita ke Jepang. Memang secara hitung-hitungan sulit, kualitas di sini aja kita kalah 4-0. Ya kan? Iya, Nah, tapi kan tidak boleh kita akan bilang bahwa kita susah menang. Nggak bisa, berusaha dong dulu. Betul. Harus berusaha dong. Ya, boleh mereka diunggulkan tapi kita tetap masih ada itu. Untuk dapat seri ya sudah bagus. Kalau kita seri di sana udah bagus. Paling tidak itu kita bilang tadi peringkat 3 atau 4. Ya kan? Oke. Lain halnya kalau Australia menang melawan Jepang, ya sudah 16 poin susah dikejar. Berat. Ya. Udah pasti nomor 2 mereka. Otomatis mereka langsung melenggang. Ya. Tapi kalau Jepang fight misalnya terjadi sesuatu di sana, Jepang menang katakan imbang, nah itu rame. Mereka tertahan di 13, kita di 12. Berarti Dengan kita harus hitung-hitungan. raih 6 poin. Ketemu Cina dengan ketemu Iya. Jepang harus 6 Iya, poin. Iya. Paling tidak kita amankan dulu Cina sebelum ke Jepang. Cina dulu kita fokus Iya, ke Cina iya, dulu iya, lah. iya, Karena iya. itu yang paling penting kan, untuk mengamankan realistis. Kan kita main di kandang Iya. nih. Betul. Realistis kita pasti ikut ke putaran selanjutnya walaupun memang lawan-lawan menunggu berat, tapi kan kalau dari Timur Tengah bisa lah kita ya. Kita lebih Bisa. menguntungkan. Nah, Kalau kita dari- diskusi tadi bagaimana? dari Coach? Timur Tengah dibandingkan nih. dengan Korea? Ya. Ini beda ya. Iya. Tim kita ketemu dengan dari Korea atau Jepang dengan Iya. Timur Tengah itu beda. Iya. Gimana, Coach? Ya, memang saya beberapa kali secara fakta dan saya pernah bermain juga bersama mereka, melawan mereka, bahkan tim Iya. saya pernah gitu. Memang lebih sulit ya. Lebih sulit tuh. Pemain kita menghadapi Asia Timur daripada Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, jadi memang itu seperti sebuah tradisi ya. Tapi memang faktanya demikian. Kenapa? Karena memang kita sering kalau menghadapi negara Timur Tengah itu problemnya hanya di melawan set piece mereka dulu. Oh, iya. Karena mereka Dulu, ya. punya postur yang Iya. lebih tinggi. Tapi sebetulnya menurut saya bukan soal postur, soal mentalitas untuk kita berani challenge ketika terjadi set piece. Kita kemarin jujur contoh lah, Rizky Ridho kan nggak terlalu tinggi sekali. iya. Tapi ketika dia terjadi set piece, Rizky Ridho itu selalu paling susah lawan yang di man marking dia buat gol. Ya. Karena dia selalu challenge, dia selalu melompat dan menyulitkan lawan. Sebenarnya bukan soal tinggi badan, tapi mentalitas kita untuk berani duel dengan yang lebih tinggi di sana. Karena paling nggak kalau kita ganggu dia nggak bisa presisi untuk menentukan bola mau dikemanakan. Ini satu contoh aja. Iya. Jadi artinya kita balik lagi ke situasi peluang tadi. Kalau kita kemudian nanti melawan Cina, mudah-mudahan kita bisa menang. Ya, dan harus menang. Harus menang. Kemudian melawan Jepang kita harus punya target. Ya, betul. Minimal kita harus seri. Seri. Kalau kita kemudian seri di sana ternyata juga kita nggak bisa, kita harus juga punya target. Apa targetnya? Jangan sampai kemasukan banyak. Ya. Kenapa? Karena Iya, itu juga selisih akan gol. bisa menjadi penghitung-hitungan terakhir Iya, selisih gol walaupun betul. secara head to head. Iya. Sekarang kita lebih unggul dari Arab Saudi. Karena kita bisa draw di sana, bisa menang di Iya, sini. menang, iya. Sama ini Bahrain juga juga Bahrain kita juga unggul. kita Iya. menang, kita draw. Iya. Jadi artinya head to head kita mungkin aman. Nah, tapi selisih gol tetap harus kita antisipasi. Takutnya nanti terjadi
nilai yang sama, Dengan kemudian selisih gol yang ketiga dihitung tim dulu. saling mengalahkan. Ini yang Iya. problem harus dihitung kan. Oleh karena itu selalu ada target dan target sekecil apapun harus kita capai. Terakhir mengenai kembali soal melawan tim Arab Saudi kalau kita maaf tim dari Jazirah Arab iya, maksud tim saya. tengah, iya. Andai kata kita lolos di ronde keempat, Ya, maka saya entah kenapa kok saya yakin. yakin. Iya. Oke. Saya yakin ya. Kalau coach sudah bilang Iya. yakin, Saya para yakin. netizen, Iya. penggemar Iya. sepak bola ya kita aminkan juga, Bung Ropan ya. Ya, karena dari grup A itu mungkin Uni Emirat Arab ada di sana, ada Qatar Iya, juga, Oman. ya, ada Oman, Iya. ya kita bisa Antara Jordan, ya, Irak. Jordan, Irak. Irak, Iya. ya gitu kan. Ya mudah-mudahan Irak keluar lah karena ini Jordan aja kita lawan untuk Oman lah. Oke. Untuk- Mudah-mudahan kita sampai ke gol kita itu. Ya. Coach Amin. RD, Bung Ropan. Ya. Ya, tapi dukungan dari semua penggemar sepak bola. Ya. Tidak ada pro kontra, kita Betul. dukung timnas kita karena Betul. ada Garuda di sini Oke, ya. semua. Siapapun dia yang bermain di lapangan. Ya. Ya. Betul. Bung Ropan, thank you. Sama-sama. Coach RD, jangan bosan-bosan juga hadir di sini nanti. Siap. Kita undang lagi, kita Siap. bahas lagi. Terima kasih Siap. untuk kehadirannya. Siap. Baiklah, kita sudahi juga Sportcast malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.